Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner. Kita masih bicara tentang peran fatwa tentunya untuk mengembangkan ekonomi syariah. Masih bersama dengan Bapak Iya, Alamsyah. Baik Bapak, tadi Bapak sudah iya, ceritakan bahwasanya mmm, ternyata fatwa itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan iya, zaman. iya, Nah sebenarnya apa saja sih Pak unsur yang bisa untuk mempertimbangkan sebuah fatwa itu harus dirubah atau harus dipertahankan? iya. Baik, jadi sebuah fatwa sepanjang itu dinilai masih bisa relevan dipakai, ya dipakai, ya. Apalagi itu misalnya diambil, disaring dari Al-Qur'an, hadis, kemudian, dikutip dari berbagai literatur-literatur. Maka kemudian ketika fatwa itu, terutama begini, ketika terjadi, perubahan dalam dunia ekonomi, dalam transaksi, transaksi manual zaman dahulu, sekarang sudah berbeda dengan transaksi manual transaksi modern pada era sekarang. Maka ketika fatwa misalnya jadi itu jadi patokan. Sementara prinsip dalam ekonomi syariah itu adalah pada kejujuran, ya tidak boleh ada riba, tidak ada boleh perjudian, tidak boleh ada penipuan. Nah, itunya harus dipertahankan. Sedangkan model putusan fatwa itu sendiri itu bisa menyesuaikan. Sehingga misalnya kalau zaman dahulu orang bertransaksi itu harus face to face, tatap muka, jual beli. Anda jual, saya beli, ini barangnya, harganya. Kalau zaman dulu kan dinar, 1 dinar atau 10 dirham dan segala macam. Atau sekarang kan menggunakan rupiah, dolar dan segala macam. No problem, itu mata uang saja. Nah, sekarang bisa dirubah kan menggunakan transaksi secara online. Asalkan itu terjamin, yang pertama tadi itu adalah kejujuran. Yang kedua tidak ada penipuan. Sehingga kemudian fatwa yang ulama masa lalu mungkin 300-400 tahun yang lalu mengatakan tidak boleh ada transaksi jarak jauh karena itu ada dikhawatirkan terjadinya mudarat, bahaya, kerugian dan segala macam. Tapi dengan kemajuan pada era sekarang itu bisa dihilangkan, maka itu kemudian fatwa itu bisa berubah menjadi boleh seperti itu. Jadi itu ada prinsipnya. Sepanjang prinsip itu yang dipegang, maka bentuk-bentuk hukumnya itu tetap bisa berubah. Ya, Iya. itu. Ya. Jadi Nah, memang untuk perkembangan dari ekonomi syariah itu sendiri melihat seperti apa adanya perkembangan di dunia iya, saat ini juga iya, ya. iya. Nah, Pak Jadi Alam. fatwa itu mengikuti perkembangan, bukan fatwa jalan sendiri di tempat. Sementara perkembangan dunia modern ekonomi terutama itu semakin maju ke depan, itu namanya tidak gitu. Ada satu kaidah sebetulnya ya, taghayyurul fatawa bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Jadi terjadi dinamika perubahan fatwa-fatwa itu dengan perubahan tempat, perubahan zaman, waktu, dan perubahan keadaan. Seperti tadi sudah Bapak bilang bahwasanya fatwa ini dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, tapi dalam Indonesia sendiri terdapat hukum-hukum positif negara lainnya ya Pak ya, seperti sistem perbankan. Nah, bagaimana nih Pak caranya supaya tetap berjalan harmonis antara fatwa dan juga tentunya undang-undang dalam negara? Nah, ini perlu kebijakan bijak dalam beragama, bijak dalam bersikap. Saya mungkin kembali ke awal saja. Fatwa ini sebenarnya bukan hanya dibuat oleh Majelis Ulama, tapi ada juga dibuat oleh Muhammadiyah oleh Majelis Tarji, ada Persis Persatuan Islam dan segala macam. Tetapi yang pada umumnya dipakai karena ini adalah dianggap melingkupi semua kelompok dan semua organisasi Islam, itu adalah Majelis Ulama dengan Dewan Syariah Nasionalnya. Nah, bagaimana ini fatwa sebagai hukum agama, sementara negara membuat juga peraturan-peraturan perundang-undangan, hukum negara atau hukum positif. Nah, jadi di sini antara fatwa ekonomi syariah dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara itu harus berjalan harmoni, berjalan serasi, selaras, bukan saling bertentangan. Sebagai negara ya yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan konstitusi kita 45, maka kita semua harus tunduk pada peraturan negara yang dibuat oleh badan legislatif, lembaga legislatif begitu, yang menghasilkan undang-undang dan segala macam peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, oleh karena itu maka ketentuan-ketentuan berkenaan dengan kelembagaan ekonomi, sistem ekonomi, maka kita harus tunduk kepada aturan negara, yaitu peraturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk tentang
sistem perbankan atau lembaga keuangan yang di bawahnya mikro ya, bisa jadi koperasi, BMT dan segala macam seperti itu. Nah, ternyata Indonesia sudah membuat undang-undang memberikan dua opsi, yaitu perbankan konvensional, dan juga silahkan juga kalau ada masyarakat yang ingin menggunakan transaksi atau berbisnis atau menggunakan jasa perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini sudah disahkan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Artinya bahwa negara memberikan kebebasan. Karena negara memberikan kebebasan kepada masyarakat kita, kepada rakyat, apakah Anda ingin menggunakan ekonomi syariah atau ingin menggunakan ekonomi konvensional, nah, tidak masalah, silahkan saja. Nah, ketika memasuki ke wilayah ekonomi syariah, apakah itu perbankan, koperasi, baik atau bank, itu bisa bank umum syariah seperti BNI syariah, kalau dulu ya, sekarang kan jadi BSI saja. Bisa juga menjadi ada unit usaha syariah, bank misalnya di bank tertentu yang di dalamnya ada unit, atau bank pembiayaan rakyat syariah, BPRS dan seterusnya ke bawah, BMT, koperasi, KJK dan segala macam. Nah, ketika operasional atau tata kelola dalam perbankan, lembaga-lembaga keuangan syariah, maka di wilayah itu kita harus tunduk, patuh kepada fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dibuat oleh DSN. Nah, di wilayah situlah maka kita harus menggunakan atau mengikuti ketentuan prinsip-prinsip syariah. Itu biasanya kalau dalam istilah Bank Indonesia atau surat edaran BI atau PO, peraturan operasional, PO itu peraturan OJK ya, POJK singkatannya. Itu biasa disebut dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi setiap lembaga keuangan syariah itu beroperasi harus berdasarkan kepada prinsip syariah. Apa prinsip syariah? Ya sebenarnya itu tadi, fatwa ekonomi syariah yang dibuat oleh DSN-mu. Wow, semakin seru sekali Ya, obrolannya ya. Jadi itu tidak bertentangan, saling isi mengisi. Pada aspek ini disitulah wilayah fatwa DSN tentang ekonomi syariah, tapi pada wilayah ekonomi konvensional itu di luar otoritas yurisdiksi dari fatwa ekonomi syariah. Baik Pak Alam, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ya. Baik pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Syariah Corner.